tujuan dari akupunktur itu mereka menyeimbangkan suatu energi. Banyak sekali ya manfaatnya untuk akupunktur ini ya. Salah satunya misalnya orang yang sering sakit lambung. Nah, itu bisa kita bantu dengan akupunktur. Kemudian sulit tidur, kemudian pain terutama. Pain, Ya, migrain gitu ya, Dok, ya. atau sakit pinggang, orang-orang yang selesai perawatan dari rumah sakit karena stroke, itu bisa dilakukan akupunktur. Kita memperkuat saraf-sarafnya supaya berfungsi lagi. Kalau gitu menurut Dokter Henny, kapan kita dirasa perlu untuk pergi ke dokter akupunktur? Pasien dengan yang memiliki gangguan pendarahan atau dia sudah memakai ring pada jantungnya dan sedang hamil, apakah boleh melakukan akupunktur? Hello, the healthier. Welcome back to Clinic Dr. House broadcast, the lifestyle clinic. I'm Reno, your host. Sekarang kita mau kenalin ada dokter baru dong di Clinic Dr. House, Dr. Henny Liz. Hai dokter. Halo. Dr. Henny Liz adalah seorang dokter akupunktur yang memang di Clinic Dr. House membuka poli akupunktur. Hai dok, apa kabar dok? Baik, luar Selamat biasa. datang dokter Thank di you, Clinic Dr. thank you. House. Dok, sebenarnya pengertian akupunktur itu sendiri apa sih dok? Jadi akupunktur itu adalah salah satu pengobatan alternatif yang dari negara Tiongkok. Ya. Walaupun negara lain pun ada akupunktur, ya. Misalnya di Korea, di Jepang itu juga mereka punya akupunktur, ya. Jadi tujuan dari akupunktur itu mereka menyeimbangkan suatu energi yang disebut energi Qi. Oke. Ya, nanti biasanya ada imbalance dari energi itu. Nah, dengan teknik akupunktur ini kita menyeimbangkan kembali energinya. Seperti itu kurang lebih konsepnya. Kurang lebih seperti itu dok ya. Oke, nah tujuan dari akupunktur itu sendiri apa dok sebenarnya? Oke, tujuan terutamanya menyeimbangkan energi tadi ya. Tapi jadi gini, kalau kita ada yang tidak seimbang dalam hidup kita, misalnya overwork, terlalu stres, pada akhirnya kita akan kelelahan. Akhirnya kita menjadi sakit. Nah, atau dalam bentuk apa sakitnya? Misalnya kita jadi susah tidur, sakit kepala, ya, lalu sakit lambung. Nah, itu adalah salah satu dari ketidakseimbangan dari energi tadi. Energi, Ya. oke. Jadi dengan akupunktur kita akan berusaha mengembalikan keseimbangan tadi. Jadi gitu, kita dok, tentunya bisa lebih rileks, sakit kepalanya hilang, kita bisa hidup lebih sehat lagi seperti itu. Oke dok, nah manfaat dari akupunktur itu dok, mungkin bisa dijelaskan manfaatnya apa sih? Banyak sekali ya manfaatnya ya. Jadi ini bisa sebagai salah satu treatment komplementer. Ya, jadi bisa kita gabungkan dengan pengobatan yang ada sekarang, pengobatan modern. Jadi sifatnya sebagai komplement, artinya ya, mendampingi. mendampingi. Ya, jadi misalnya kita memberikan satu terapi obat-obatan, tapi dibantu dengan akupunktur itu jadi sinkron, menambah efek dari pengobatan yang modern, utama itu yang tadi. utamanya. Sebagai komplement. Jadi nggak bisa juga dijadikan sebagai pengobatan alternatif. Ya, kalau dikombinasi jauh lebih baik. Lebih baik dikombinasikan, jauh lebih baik gitu dok ya. Nah misalnya nih contohnya, aku mau tahu dok, kira-kira ya dok ya, akupunktur ini pengobatan yang efektif. Aku dengar ada untuk mual, sakit gigi, atau mungkin bisa disebutin lagi dok untuk pengobatan apa aja? Banyak sekali ya manfaatnya untuk akupunktur ini ya. Salah satunya misalnya orang yang sering sakit lambung. Nah itu bisa kita bantu dengan akupunktur. Oke. Ya, kemudian sulit tidur, kemudian pain terutama. Pain, ya, migrain gitu ya, dok, atau sakit pinggang. Sakit gigi juga ya dok? Sakit gigi. Nah kalau sakit gigi kita harus tentunya dilihat dulu ya apakah ada lubang. Kalau memang ada lubang ya memang harus ditambal juga, dibersihkan dulu gitu ya. Jadi intinya untuk pain itu luar biasa manfaatnya. Iya. Begitu juga kayaknya kalau saya pernah baca untuk stroke gitu-gitu juga ya, dok.
Ya, betul. Sebagai komplimen juga ya dok ya, tidak bisa dijadikan sebagai alternatif ya, harus komplimen dia. Harus berjalan bersama. Harus berjalan bersama dengan terapi medicine lainnya. Jadi kayak kasus stroke misalnya, orang-orang yang selesai perawatan dari rumah sakit karena stroke itu bisa dilakukan akupunktur. Ya, kita memperkuat saraf-sarafnya supaya berfungsi lagi, seperti kayak ibaratnya korslet listrik, nah dilurusin dulu lah ibaratnya. Nah itu dibantu gitu. dengan akupunktur itu ya dok ya. Oke. Nah terus dok, agak menarik juga ya dok ya, katanya akupunktur ini juga bisa digunakan untuk gangguan emosional atau psikologis seperti anxiety, depresi gitu ya dok. Itu penjelasannya seperti apa sih dok? Ya, jadi kalau misalnya kita gelisah, pasti ada gangguan di sistem energi tadi. Chi tadi. Iya, chi tadi. Mungkin hatinya gelisah, ya kan? Otomatis kalau kita gelisah, tentunya anxiety ya, jadi susah tidur gitu kan. Nah, itu kita perbaiki, kita seimbangkan kembali energinya. Ya, jadi kita perbaiki gitu. Oke. Nah, kalau gitu menurut Dokter Heni, kapan kita sudah dirasa perlu untuk pergi ke dokter akupunktur? Kalau kita udah merasakan sesuatu yang tidak enak di tubuh kita, misalnya saya ambil contoh, misalnya kita katakanlah kita bekerja terus mengangkat sesuatu yang berat, karena gerakan kita salah, otomatis ototnya sakit. Injury gitu ya? Ya, injury atau spasme. Nah, itu boleh. Kita ke dokter akupunktur, kita periksa dulu ya, apakah penyebabnya, apakah murni karena injury ototnya atau misalnya tulangnya kah. Nah, itu kalau ternyata semua sudah disingkirkan penyebabnya, oke, kita bisa lakukan akupunktur. Oh gitu dok. Gitu. Berarti seperti keseleo, patah tulang nggak bisa. Patah tulang nggak bisa, tetap harus operasi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya keseleo masih bisa. Oke. Ya. Nah itu kan nyeri tuh. Nah akupunktur itu bagus untuk mengatasi nyerinya. Oh gitu, mengatasi nyerinya. Oke dok, kalau gitu kita lanjut ke prosedur akupunktur dok. Bagaimana tuh dok prosedur yang harus kita jalani untuk kita bisa melakukan akupunktur? Kalau prosedur, ya misalnya area mana yang mau kita perbaiki ya, katakanlah contoh tadi di kasus low back pain atau nyeri ya. Oke, area yang tersebut kita periksa dulu. Oke, nanti kita bersihkan dengan alkohol. Nanti saya sisipkan 1 jarum. Berarti jarumnya harus baru dong? Jarum pasti baru. Wajib itu ya? Wajib baru ya, dan itu juga harus sekali pakai. Sekali pakai buang? Buang. Ya, jadi kita susipkan, misalnya ada beberapa titik, nah kita gunakan itu. Oke. Itu yang dibilang penusukan jarum gitu ya dok? Penusukan jarum. Kemudian dok, sesudah tadi kita prosedur, berarti aku mau nanya sedikit aja sama dokter mungkin tentang resiko melakukan akupunktur. Resiko berarti ada positif atau negatif? Ada. Atau resiko tuh hanya negatif dok? Positif, positifnya ya pasti badannya lebih enak ya. Nah, sekarang berarti kita bicara negatif aja dok. Ya, Oke, resiko. Negatifnya misalnya gini, contoh kita akupunktur di area muka atau di tangan yang pembuluh darahnya itu kadang nggak kelihatan, ya mungkin ketutupan lemak ya atau otot. Nah itu kadang-kadang kita ketusuk pembuluh darahnya. Nah itu biasanya timbul hematom, jadi kebiruan, lebam. Jadi kayak ada biru-biru gitu. Mungkin kalau di perempuan, loh ini kenapa kok ada biru-biru memar gitu. Jadi itu sebetulnya jarumnya kena ke pembuluh darah. Mestinya nggak boleh berarti ya dok? Harusnya enggak, tapi kadang-kadang ada yang nggak kelihatan. Jadi kita secara tidak sengaja ketusuk. Kena pembuluh darah ya, kena pembuluh darah. Tapi itu biasanya kurang lebih
ya 5-7 hari dia akan memudar. Ya. Oh, berarti kalau tadi dokter bilang kan salah satu prosedurnya jarumnya harus baru dan sekali pakai buang. Dan berarti ada resiko bila mana jarumnya tidak diganti bekas orang, ada resiko penularan dong, Dok? Ada resiko. Tapi kan kita tidak melakukan hal itu ya. Itu jadi yang harus waspada ya. Waspada, harus baru jarumnya. Kemudian juga area-areanya yang akan disisipkan jarum harus bersih, harus steril. Dengan alkohol. Dok, lanjut tadi di resiko tadi, Dok, selain yang dokter bilang itu ada resiko apa lagi tadi, Dok? Oh ya, ada lagi resiko bila kita menusukkannya kurang tepat. Jadi menggunakan jarumnya pun ada ukurannya. Ya, jadi kalau kita areanya ditusuk terlalu tipis, tapi kita menggunakan jarum panjang, itu ada resiko tertusuknya organ di dalam. Oh iya. Jadi kita harus tahu bahwa kapan kita menggunakan jarum panjang, kapan kita menggunakan jarum pendek, dan penusukannya titiknya pun harus hati-hati, harus benar-benar tepat di titik akupunkturnya. Berarti itu adalah suatu catatan bahwa kita harus memilih praktisi akupunktur yang terlatih dan bersertifikat. Betul, ya, Dok ya. Harus terlatih. Ya, itu karena untuk menghindari resiko-resiko itu tadi ya, Dok. Betul, ya. Oke. Dok, aku mau nanya nih, Dok. Pasien dengan yang memiliki gangguan pendarahan atau dia sudah sudah memakai ring pada jantungnya dan sedang hamil, apakah boleh melakukan akupunktur? Kalau pada kasus-kasus seperti itu kita tentunya harus hati-hati, ya, bukannya tidak boleh, tapi harus hati-hati. Contoh, ada pasien yang menggunakan obat pengencer darah, artinya itu ada resiko untuk terjadinya perdarahan, ya. Tapi berhubung jarum akupunktur itu sangat kecil, biasanya pendarahannya tidak hebat, tidak sehebat kalau misalnya kita operasi besar atau operasi gigi. Nah itu lukanya pasti luka besar. Ya, jadi ada resiko di situ. Tapi kalau akupunktur karena jarumnya sangat kecil, ya jadi itu bisa kita antisipasi. Lalu misalnya pasien dengan pemasangan ring atau dia memasang pacemaker, nah itu kita tidak melakukan stimulasi karena tentunya alat stimulasi itu getaran listrik itu akan mengganggu dari pacemaker itu. Jadi tetap bisa diakupunktur, tapi kita tidak melakukan stimulasi yang terlalu kuat dengan alat misalnya. Lalu untuk ibu hamil itu juga sebaiknya berhati-hati karena tidak semua titik aman untuk ibu hamil. Resiko apa biasanya kalau salah penanganannya mengakupunktur ibu hamil? Bisa aja terjadi abortus. Atau prematur ya? Ya, jadi lahir misalnya, padahal belum cukup umurnya. Jadi ibu hamil itu sangat-sangat harus hati-hati lah kalau melakukan akupunktur. Begitu ya, Dok? Begitu Healthier, sedikit pengenalan tentang akupunktur dari Dr. Henny Lis dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.